Halo sahabat Barco, kembali kita ketemu lagi di tahun baru ini. Ini tahun baru mudah-mudahan menjadi satu tahun yang baik buat kita semua. Kali ini kita di Art of Healthy Cooking bersama dengan Barco dan saya Chef Next Tanker. Kita kembali lagi untuk membuat sebuah menu spesial untuk tahun baru ini. Kali ini kita akan buat yaitu steak atau sirloin steak dengan menggunakan chimichurri sauce. Chimichurri adalah salah satu sauce dipping dari Argentina atau South America. Gimana cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Nah, untuk bahannya pertama kita akan menggunakan sirloin steak, tapi bisa menggunakan daging sapi dengan potongan yang berbeda, misalnya dengan tenderloin ataupun rib eye. Yang penting ada daging yang digunakan untuk steak atau bisa digunakan untuk dry cooking method. Karena kalau daging yang jenis atau potongan lain atau berbeda harus menggunakan teknik memasak yang lebih panjang. So untuk steak 3 yang harus pilih sirloin, tenderloin atau rib eye. Untuk marinasi sirloin steaknya kita akan gunakan paprika powder, chili powder, coriander powder atau ketumbar, Szechuan pepper, dried oregano atau dried parsley, kemudian garlic powder, black pepper, and salt. Dan untuk chimichurri sauce-nya kita gunakan ada 2 herbs, yaitu cilantro atau daun ketumbar, daun mint, kemudian paprika powder, jinten powder, cuka apel, bawang putih, dan tentunya kita menggunakan minyak tua Barco yang terbuat dari kelapa pilihan dan dibuat dan diproduksi dengan jernih dan baik sehingga menghasilkan minyak kelapa yang tidak berbau dan juga bisa digunakan untuk segala macam aplikasi. Kali ini kita akan gunakan untuk membuat dressing atau dipping sauce dari steak. Sekarang kita campur dulu spicesnya, yaitu ini paprika powder, chili powder, kemudian ketumbar, Szechuan pepper, daun parsley ataupun oregano, garlic powder, lalu kita gunakan merica hitam, garam ya. Ini kita campur. Ini kombinasi spice ini bisa kalian buat terlebih dahulu dan bisa disimpan ya untuk kegunaan berikutnya. Garam jangan taruh terlalu banyak ya, karena nanti kalian bisa adjust seasoning pada saat kalian memberikan bumbu marinasi kepada steaknya. Ya, berikan seasoningnya atau di sini biasa disebut dengan dry rub ya. Ya, kalau sirloin steak tipikalnya ada fat di atasnya ya. Sedangkan kalau rib eye itu ada fat yang masuk ke dalam tengahnya ya, sehingga berupa seperti mata. Kalau tenderloin adalah yang dari 3 premium cut yang paling sedikit kadar lemaknya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita gunakan, kita berikan minyak kelapa Barco untuk marinasinya. Ya, selama kurang lebih ya 5 menit saja cukup. Kalau untuk steaknya ya, terutama ini steaknya tidak terlalu tebal. Ya, makin tebal steak berarti makin lama kita harus memarinasinya. Sedikit lebih lama ya, tidak terlalu lama karena steak biasanya tidak memerlukan waktu lama untuk perlu penetrasi ke marinasinya. Jadi kalau kecuali dia secondary cut dimana kita harus memarinasi selama semalaman, kalau ini hanya cukup sebelum dipanggang saja. Oke, pastikan wajan panas, mau menggunakan grill ataupun grill pan ataupun mau menggunakan arang, silakan. Yang penting bahwa posisinya harus sudah panas. Kalau kita letakkan tangan di atas panggangan, kita hitung 1 sampai 5 dan masih bisa bertahan, berarti masih belum panas benar. Ya, ini asapnya aja kadang-kadang memang mengelabui, tapi yang pasti adalah harus dipastikan bahwa dia panas dengan benar. Dan untuk chimichurri-nya nanti kita akan buat dengan menggunakan blender. Ini kita biarkan dulu ya, biar marinasi sempurna. Kecilkan api. Kemudian sini kita akan buat chimichurri-nya. Ini kita masukkan daun ketumbarnya. Ya, kita blender nanti bersama-sama dengan daun mint dan bumbu lainnya. Sebanyak mungkin kita hilangkan batangnya, dicincang kasar saja. Lalu kita masukkan juga daun mint. Kalau ini kita ambil daunnya saja. Komposisinya biasanya lebih banyak ketumbar daripada daun mintnya. Oke. Seperti ini. Kita cincang bawang putih.
Ya, bawang putih tidak terlalu dominan di sini. Kita masukkan. Kemudian paprika powder, ya, jinten, cuka. Lalu kita berikan minyak kelapa baraknya. Kita blender. Ini kita tambahkan lagi daunnya. Kalian bisa adjusting dengan cuka dan juga tambahan garamnya. Oke, sekarang sudah kita panaskan kembali untuk wajannya. Terus kemudian kita udah siap buat grill steaknya. Sekarang kita berikan lagi sedikit minyak kelapanya. Lalu kemudian kita ya harus ada terdengar bunyi seperti itu, menandakan bahwa pan-nya atau grill pan-nya udah panas. Nah, sementara kita memanggang, kita siapkan juga sayurannya. Kita bisa menggunakan ya wortel ataupun kentang yang sudah kita rebus terlebih dahulu dan dinginkan. Tinggal kita tumis di sini untuk memberikan tambahan kondimen, jadi itu sebagai karbohidrat dan sayurnya. Jadi kita tumis. Dan ini sementara kita membuat garis ya. Kalau kita lihat garisnya sebelah sini, berarti kalau kita mau bikin dia kotak-kotak, berarti kita berikan sisi berikutnya. Ini kita masukkan kentangnya dulu. Kita mencari warna dulu. Nah, ini sudah dapat sisinya, baru kita balik ya, seperti ini. Jadi grill marknya juga bagus. Nanti kita buat ya. Tingkat kematangan biasanya kalau untuk danes ya, kalau mau medium atau medium well itu tergantung dari kita, tergantung dari ketebalan dagingnya juga ya. Kalau ini udah gampang, udah jadi medium well atau well done ya. Kalau lebih tebal berarti dia biasanya 2-3 menit in each side untuk dia membuat dia menjadi medium. Ini kita buat sedikit warna aja dulu. Ini sudah matang, jadi kita tinggal memberikan warna aja. Ini kalau mau bisa kita buat shallow frying ya, atau kita goreng sedikit dengan minyak agak banyak. Selain kentang, kalian juga bisa menggunakan sweet potato ya, atau ubi untuk dibuat menjadi fries ya, jadi tergantung selera ya. Ya, proses blanching itu dilakukan untuk supaya warna daripada sayuran tetap sama, tetap stabil ya. Jadi kalau dia tidak sampai kematangan, sehingga dipanaskan atau diboil sampai dia mendidih benar atau sampai dia matang benar. Setelah itu baru dimasukkan ke air es. Setelah itu bisa dilakukan cooking yang lebih cepat. Ya, ini sudah mulai berubah warna ya. Ini kalau kita membuat dengan menggunakan homemade fries ya. Ini potatonya potato wedges, dipotong wedges ya. Oke, kita kasih warna juga sedikit, berikan
merica hitam. Kalau mau warna lebih gelap juga boleh ya. Tapi yang penting adalah sudah dimatangkan terlebih dahulu. Tinggal kita berikan garam. Ini saya bisa tambahkan juga sedikit paprika powder. Lalu ini juga sudah selesai. Ini ada rasa carnya sedikit. Ya, kemudian kita bisa letakkan, sajikan bersama dengan steaknya kali ini. Jadi simple, mudah, tidak terlalu susah buatnya, bahan-bahannya juga tidak terlalu banyak ya. Nah, sudah selesai resep kita kali ini. Sebuah resep yang menarik buat di tahun yang baru kali ini, yang tidak perlu ribet, tapi perlu marinasi sedikit saja, sedikit effort, kalian saya bisa mendapatkan hidangan yang istimewa di tahun yang baru ini. Nah, demikian spice steak kita kali ini dengan menggunakan chimichurri sauce sudah selesai. The Art of Healthy Life Cooking bersama dengan Barco undur diri. Saya Chef Ines Tengker, kita ketemu di resep berikutnya.